मुझे तो इंडिया का टॉप मोस्ट शेफ बनना है। कौन सा डुप्लीकेट है और कौन सा ओरिजिनल है ये बताना मुश्किल है। बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। 2 बार पुलिस ने मुझे जेल में डाल दिया है, मन्नू दादा समझकर। Dua pria memiliki wajah yang sama namun nasib yang berbeda. Satu seorang penjahat keji, satunya lagi seorang koki yang lugu. Takdir pun membuat mereka harus berganti peran. Hai teman-teman, selamat datang di Cerita Jules. Di video kali ini saya akan ceritain alur dari film Duplicate. Ya udah biar nggak lama, yuk mulai ceritanya. Bablu adalah seorang pria yang polos dan kekanak-kanakan. Ia berasal dari keluarga pegulat, namun ia bercita-cita untuk menjadi seorang koki nomor 1. लेकिन मैं पहलवान नहीं बनूंगा। मुझे तो इंडिया का टॉप मोस्ट शेफ बनना है। Sedangkan Manu adalah seorang penjahat yang wajahnya sangat mirip dengan Bablu. Ia baru saja kabur dari penjara dan sedang dicari-cari oleh polisi. Manu masuk penjara karena ia dicepuin oleh beberapa orang penjahat lainnya yang bersekongkol dan mengambil uang rampokan mereka. Manu juga dikenal ahli dalam menyamar. Manu memiliki seorang kekasih bernama Lily. Suatu hari Bablu berangkat untuk menghadiri interview pekerjaan di sebuah hotel. Saat memasuki taksi, ia bertemu dengan seorang wanita. Mereka berdua bertengkar berebut taksi, namun karena tujuan mereka sama, mereka pun mau tak mau harus berbagi taksi. Excuse me, ये मेरी taxi है. Hotel Marathon. Di perjalanan, Bablu berlatih untuk interviewnya dan wanita itu mendengar semuanya. Mereka akhirnya berbincang dengan akrab. Bablu bahkan bercerita mengenai 3 impiannya, yaitu membahagiakan ibunya dan menjadi koki terbaik. Namun Bablu dengan malu-malu menolak untuk memberitahu impiannya yang ketiga. और मेरा तीसरा सपना है। Sesampainya di hotel, Bablu sibuk menghitung pembagian ongkos taksi. Namun wanita tadi langsung membayar semua ongkos taksi dan masuk ke dalam hotel, meninggalkan Bablu yang kebingungan. Di dalam hotel, Bablu menunggu giliran untuk interview. Ia melihat bahwa nama manajer yang akan ia temui nanti adalah Sonia Kapoor, nama seorang wanita. Maka dari itu, ia pun merapikan rambutnya. Namun saat giliran Bablu datang, ia malah melihat seorang prialah yang ada di dalam ruangan itu. Namun ternyata saat itu muncul wanita tadi yang setaksi dengan Bablu. Ternyata dialah Sonia Kapoor. Dan pria yang tadi adalah manajer umum hotel yang bernama Raffi Lamba. Mr. Bablu, ये यहाँ के general manager है, Mr. Lamba. मॉर्निंग सर। Raffi yang kesal melihat Sonia terlalu akrab dengan Bablu, kemudian menyuruh Bablu memasak di dapur dalam waktu 10 menit. Dan Bablu menyanggupinya. Hasil masakan Bablu mendapat pujian dari Sonia dan ia pun diterima menjadi head chef di hotel itu. Sementara itu Manu yang sedang berada di markasnya menelpon penjahat lainnya yang mengkhianatinya. Manu memperingatkan mereka bahwa ia akan datang dan mengambil uang bagiannya. Ketiga penjahat itu menjadi was-was karena Manu pasti akan membunuh mereka. और उसकी निगाह सिर्फ हम तीनों पर रहेगी। Di sebuah klub mereka menyuruh seorang penembak jitu untuk datang dan menghabisi Manu. Dan Lily mendengar semua rencana itu. Lily tampil menyanyi dan menari di klub malam itu. Ketiga penjahat juga ada di sana menunggu kedatangan Manu. Saat Manu datang, pertunjukan Lily sedang berlangsung. Manu menyamar dan sulit dikenali. Namun Lily langsung mengenalinya. Manu bahkan ikut tampil bersama Lily di panggung dan masih tak dikenali sampai ia membuka kacamatanya. Para penjahat lainnya akhirnya berusaha menembak Manu, namun Manu lebih dulu bergerak. Saat itu terjadi perkelahian yang berakhir dengan Manu yang berhasil membunuh anak buah penjahat itu dan bahkan membunuh penembak jitu bayaran mereka berkat bantuan Lily. Di hotel, Bablu membuatkan sebuah cake untuk Sonia karena Sonia belum makan dari pagi karena sibuk. Saat itu Sonia meminta Bablu untuk menyiapkan masakan Jepang untuk delegasi Jepang yang akan datang besok. Raffi yang melihat kedekatan mereka pun berniat buruk untuk membuat Bablu dipecat. Raffi menyuruh semua asisten chef untuk cuti besok dan hanya Bablu sendirianlah yang akan menyiapkan semua masakan besok.
डिलिशियस। अच्छे कुक हो तुम। वो जो जापानीज डेलीगेशन अगले हफ्ते आने वाला था वो कल आ रहा है बबलू। Keesokannya Bablu tetap percaya diri meskipun dikonfrontasi oleh Raffi. Bablu sangat sibuk sendirian di dapur memasak semua hidangan Jepang. Sementara itu, para tamu delegasi dari Jepang sudah berdatangan. Saat itu ibu Bablu pun datang ke dapur berniat untuk membantu putranya. Namun Bablu meminta ibunya pergi karena ibunya tidak tahu apa-apa soal masakan Jepang. Saat Bablu bersama Sonia mengecek tata meja dan dekorasi, ibu Bablu kembali masuk ke dapur dan mencoba semua masakan yang kurang berbumbu itu. Beliau pun menambahkan berbagai bumbu di semua masakan Jepang Bablu. Saat mengetahui perbuatan ibunya, Bablu menjadi panik dan marah kepada ibunya. Ia kembali menyuruh ibunya pergi dan saat kembali ke dapur, semua makanan itu telah dibawa oleh pelayan ke ruang makan. Bablu dengan panik kemudian memberitahu Sonia mengenai apa yang terjadi dan sekarang Sonia pun ikut panik. Saat para tamu dari Jepang makan, mereka pun meminta agar chefnya dipanggil. Sonia pun menyeret Bablu ke dalam dan menghadapi para tamu. Tamu Jepang itu kemudian berbicara dengan bahasa Mandarin, mengatakan bahwa masakan Bablu sangat enak dan memuji Bablu. Suatu hari Bablu dan Sonia pergi ke sebuah restoran. Mereka mengobrol dan saat itu terlihat bahwa keduanya tertarik pada satu sama lain. Saat itu seorang pria melihat Bablu yang mirip dengan poster Manu dan ia pun menelpon polisi. तेरी खबर पक्की है? Polisi pun datang dan menangkap Bablu. Mereka membawa Bablu dan Sonia ke kantor polisi. Mereka mengira bahwa Bablu dan Sonia adalah Manu dan Lili. Bablu dan Sonia pun menyangkal tuduhan itu. Karena desakan polisi, Sonia pun menjadi ragu atas identitas Bablu dan merasa ditipu. Ketika Raffi Lamba datang, ia menjamin identitas Sonia, namun mengaku tidak begitu mengenal Bablu. Akhirnya, Bablu pun dimasukkan ke dalam penjara. Saat ibu Bablu mengetahuinya, beliau segera datang ke kantor polisi dan marah-marah di sana. Beliau juga membawa bukti foto-foto Bablu dari masa kecil hingga foto terbaru. मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता cause I don't know. मैं इनकी गारंटी ले सकता हूँ. Keesokannya ibu Bablu pun pergi untuk berdoa ke sebuah kuil di luar kota dan Bablu mengantarnya sampai ke stasiun. Manu yang berada di markasnya sedang memilih secara acak siapa di antara ketiga musuhnya yang akan ia habisi terlebih dahulu. Dan pilihan jatuh kepada pria botak bernama Gappa. Manu pun mendatangi kediaman Gappa dengan menyamar menjadi tukang reparasi TV. Tak lama kemudian Manu pun berhasil menghabisi Gappa. Musuh-musuh Manu kemudian mendatangi polisi dan marah karena Bablu dilepaskan. Mereka yakin bahwa Bablu adalah Manu yang sedang menyamar dan menyewa seorang ibu-ibu untuk mengelabui polisi. तुझे पैसे कितने मिले मनु से? सीधी तरह से बोल। गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर। इससे पहले कि मनु इन पर हमला करे, हमें उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा. Sonia kemudian menelpon Bablu dan meminta maaf karena telah ikut curiga kepada Bablu. Bablu akhirnya memaafkan Sonia dan mereka pun pacaran. Namun saat mereka sedang berdua, polisi kembali datang dan menangkap Bablu. Saat Bablu dipenjara untuk kedua kalinya, dimuatlah berita bahwa Manu si penjahat telah ditangkap. Manu yang sedang berada di markasnya tertawa membaca berita itu. ये कहाँ से पैदा हो गया? हमारा डुप्लीकेट? लगता है इसका हमें फायदा उठाना चाहिए. Manu kemudian pergi menemui salah satu musuhnya lagi yang bernama Dingra. Ia datang kepada Dingra dengan menyamar menjadi seorang wanita bayaran. Saat itu Manu juga berhasil menghabisi nyawa Dingra. Berita pembunuhan Dingra membuat polisi menyadari bahwa Manu sebenarnya masih ada di luar sana. Dan benar bahwa yang mereka tangkap adalah Bablu, pria tak bersalah yang wajahnya sangat mirip dengan Manu. मन्नू को तो अपने हाथों से अपनी जेल में बंद किया है मैंने। ये काम मनु का, इंस्पेक्टर मनु का। डुप्लीकेट डुप्लीकेट? एक नहीं है, एक ही शक्ल के दो आदमी हैं. एक आईडी कार्ड बनाकर बबलू को दे दो. जी. Polisi pun akhirnya membebaskan Bablu setelah memberikannya sebuah kartu identitas khusus yang akan membuat polisi mengetahui siapa dirinya jika melihat kartu itu.
Jadi tidak akan ada lagi kejadian salah tangkap. इसे हिफाजत से रखना। मनु और बबलू के बीच का फासला ये आईडी कार्ड है। Bablu kemudian pulang ke rumahnya. Saat itu lampu rumahnya menyala dan ia mengira ibunya telah pulang. Namun ternyata di dalam malah ada Manu dan 2 anak buahnya. Manu berencana untuk menyamar menjadi Bablu untuk beberapa saat sambil membalas dendam dan merebut uangnya dari musuhnya yang tersisa. Namun dengan polosnya Bablu malah mengatakan bahwa ia memiliki kartu khusus dari polisi. Manu pun merebut kartu itu, tapi lagi-lagi Bablu memberitahu bahwa masih ada pembeda di antara mereka, yaitu sidik jari yang ada di kartu itu. Manu pun kemudian mengatasinya dengan membakar jempolnya untuk menyamarkan sidik jarinya, dan ia melakukan hal yang sama pada jempol Bablu. ना बबलू, तू सपना नहीं देख रहा है। 2 बार पुलिस ने मुझे जेल में डाल दिया है, मन्नू दादा समझकर। चल, ये आईडी कार्ड मुझको दे। अब मैं बबलू की जिंदगी जीऊंगा और तू मन्नू की मौत मरेगा, और आपके अंगूठे का निशान मेरे अंगूठे के निशान से अलग अलग होगा। चलो, ये फर्क भी मिटा देते। Di saat itu Sonia mendatangi rumah Bablu dan Manu yang telah berganti pakaian pun membukakan pintu. Sonia tidak curiga melihatnya dan menganggap bahwa Manu adalah Bablu, dan Sonia mengajaknya untuk pergi ke hotel. Sementara itu Bablu sedang disekap di rumah itu dijaga oleh 2 anak buah Manu. ये वही लड़की है ना जिससे तेरा चक्कर चल रहा है? चक्कर देख लेते हैं। लेके जाओ। Bablu bersedih atas apa yang dialaminya dan ia terbayang akan ibunya yang ikut menangis. Bablu yang tidak bisa melihat air mata ibunya pun memakai otaknya untuk membalas perlakuan Manu kepadanya. Bablu kemudian berhasil mengganti pakaiannya dengan pakaian Manu dan mendatangi anak buah Manu yang tengah tertidur. Ia berusaha meniru gerak-gerik Manu agar mereka percaya bahwa dirinya adalah Manu. Bablu kemudian menyuruh kedua anak buah itu untuk pergi mencari keberadaan Bablu yang mereka kira telah melarikan diri. Sementara itu Bablu pergi dari rumahnya dan ingin menelpon Sonia di hotel. Namun resepsionis hotel yang menerima telepon Bablu malah mengira ia sedang dikerjai, karena ia sendiri melihat Bablu sedang bersama Sonia sedang lewat di depan matanya. Saat itu Lili yang sedang lewat melihat Bablu di telepon box. Ia mengira bahwa itu adalah Manu dan mengajaknya untuk segera pergi dari sana sebelum Manu dilihat oleh polisi. Bablu pun ikut saja dan ternyata Lili membawanya ke markas Manu. Di sana semua anak buah Manu berhasil terkecoh oleh Bablu dan mereka percaya bahwa sekarang Manu telah berubah menjadi lebih baik. Bablu kemudian menyuruh anak buah Manu segera pergi dari sana. Sementara itu Lili semakin mencintai Manu setelah melihat sikapnya yang lebih baik. Bablu pun kewalahan dan ketakutan menghadapi Lili yang terlalu liar. तेरी अच्छाई ने तो मार डाला मन्नू। Sedangkan Sonia merasa kewalahan atas sikap Manu yang tak lagi polos dan malu-malu. Manu yang memang pria hidung belang terus berusaha menggoda Sonia sampai kelewat batas. Sonia kemudian pergi meninggalkan Manu dan menangis di toilet wanita di hotel. Ia pun curhat kepada ibu-ibu yang ada di sana mengenai kekasihnya yang telah berubah dan berpikiran kotor terhadapnya. यही है मेरी दुख भरी कहानी। Sementara itu Bablu datang ke hotel diantar oleh Lili dan ia pergi sendirian menemui Sonia di toilet wanita. Ia mencoba meyakinkan Sonia bahwa ia sama sekali tidak berubah dan yang bersama Sonia itu adalah Manu yang menyamar. Bablu memohon kepada Sonia untuk mempercayainya, namun Sonia tetap menolak dan menyuruh Bablu untuk pergi. Sebelum pergi, Bablu mengatakan bahwa ia memiliki 3 impian, yaitu membuat ibunya bahagia, menjadi koki terbaik, dan yang terakhir adalah menikahi Sonia yang sangat ia cintai. Para ibu-ibu pun luluh mendengarnya dan membela Bablu sekarang. Bablu kemudian berkata bahwa sampai ia bisa membuktikan bahwa dirinya bukanlah Manu, maka ia tidak akan memperlihatkan wajahnya kepada Sonia. Mendengar itu, Sonia pun melunak dan akhirnya memaafkan Bablu. Mereka pun berpelukan bahagia. Bablu kemudian pergi dan kembali kepada Lili. Malamnya Manu kembali ke rumah Bablu dan berteriak memanggil Bablu. Ternyata di dalam sudah ada ibu Bablu yang mengira anaknya sedang mabuk. Beliau marah besar dan kemudian memukuli Manu dengan tongkat dan mengusirnya. बाहर आ जाओ बबलू, वरना मैं तुम्हें मारूंगा।
कौन? तेरी माँ। अब समझ में आया मैं कौन हूँ? तेरी बेबे हूँ मैं, बेबे. Keesokannya, Bablu dan Lili pergi ke rumah musuh terakhir Manu yang bernama Salako. Di sana mereka berhasil mengambil semua uang hasil rampokan para penjahat yang disimpan Salako selama ini tanpa perlu membunuh Salako. Setelah Bablu dan Lili pergi, Manu datang ke rumah Salako berniat untuk mengambil uangnya dan membalas dendam. Tapi ternyata Salako yang telah siaga menghajar Manu duluan. Salako sudah menebak bahwa pasti Manu akan kembali setelah mengambil semua uang itu untuk membunuhnya. Mendengar itu, Manu pun tertawa. Ia menyadari bahwa mereka telah diperdaya oleh Bablu. Saat itu, Manu pun membunuh Salako dan sekarang target terakhirnya adalah Bablu. Di markas Manu, Bablu sedang menghitung uang yang tadi diambil di rumah Salako. Saat itu, Lili pun menggodanya. Bablu yang ketakutan atas sikap liar Lili kemudian tak sengaja menenggak minuman keras dan ia pun terbayang akan sosok Sonia. Kemudian tiba-tiba Manu datang ke sana. Lili kebingungan atas situasi itu. Para anak buah kemudian mendodongkan senjata ke Manu. Bablu kemudian kembali berlagak menjadi Manu. Bablu menyuruh anak buah untuk memeriksa saku Manu dan di sana terdapat kartu identitas Bablu. Dan kepada Lili, Bablu mengatakan bahwa sudah pasti bahwa dirinya adalah Manu dan Manu adalah Bablu. Manu berusaha meyakinkan Lili, namun Lili diam dan mendekati Manu. Lili kemudian berkata bahwa aktingnya sangat bagus dan memukul Manu, diikuti oleh anak buah Manu yang lain. Bablu kemudian menyuruh anak buah membawa Manu yang mengamuk pergi dari sana. ये साफ-साफ कहता है कि तुम Bablu Chaudhry ho. Manu kemudian membuat rencana. Ia pergi ke rumah Bablu dan menemui ibu Bablu. Ibu Bablu mengira anaknya sudah sadar dan memaafkannya. Manu membawa sari baru untuk ibu Bablu dan memintanya untuk ikut bersamanya untuk menemui calon menantu. Dengan bahagia, ibu Bablu bersedia ikut dengan Manu. Manu kemudian menelpon Bablu dan memberitahu bahwa ibu Bablu ada di tangannya. Ia menyuruh Bablu untuk membawa uang miliknya ke sebuah tempat dan di sana ia akan menukar uang itu dengan ibu Bablu. Saat Manu akan pergi, Sonia yang sedang bersama Raffi melihatnya di jalan dan akhirnya mengikuti taksi Manu. Bablu yang ketakutan pun ketahuan oleh Lili saat itu. Sambil ditodong senjata api, Bablu kemudian mengatakan kepada Lili bahwa Manu membawa ibunya. Bablu kemudian memberanikan dirinya merebut senjata Lili dan berharap Lili untuk ikut dengannya, namun tidak jadi karena teringat perkataan ibunya mengenai seorang pria yang baik adalah yang menghormati wanita. Ia pun pergi sendirian. Manu dan ibu Bablu sampai di tempat janjian. Tak lama kemudian Sonia bersama Raffi pun sampai. Ibu Bablu sangat bahagia melihat Sonia yang cantik dan mereka pun berkenalan. Raffi tidak yakin bahwa itu adalah Bablu, namun Sonia meyakinkannya bahwa itu adalah Bablu karena ada ibunya bersamanya. Saat itu Raffi yang patah hati pun mundur dan segera pergi dari sana. Ia menangis karena ternyata hanya dianggap abang-abangan oleh Sonia. Namun kemudian ia berpapasan dengan mobil Bablu yang membawa serta dua anak buah Manu. Raffi pun terkejut melihatnya. Bablu yang sudah sampai di sana menyampaikan rencananya kepada kedua anak buah Manu. Ia menyuruh mereka untuk menangkap Bablu. Ia pun berjalan masuk sambil membawa sebuah kantong besar. Bablu mengendap-endap sambil memanggil ibunya, namun kemudian suara Manu memanggilnya. Manu segera meminta uangnya, sementara itu ibu Bablu sedang bersama Sonia berbincang di tempat lain. Bablu bisa melihat mereka saat itu. Setelah mendapatkan kantong besar itu, Manu malah tidak ingin melepaskan Bablu. Ia ingin membunuh Bablu dan mengatakan bahwa ia akan menikahi Sonia dan hidup sebagai Bablu. Manu pun menembaki Bablu, namun Bablu berusaha menghindar. Saat itu kedua anak buah tadi menemukan Manu dan mendorongnya dari jendela. Manu pun berpegangan pada sebuah tali dan bergelantungan. Manu kemudian memarahi anak buahnya dan menyuruh mereka mengejar Bablu yang asli. Saat itu Raffi datang membawa polisi. Bablu pergi ke tempat ibunya dan Sonia tadi berada. Sementara itu, ibu Bablu dan Sonia melihat Manu bergelantungan dan malah pergi ke sana berusaha menolongnya. Melihat adegan itu, Bablu segera mendatangi mereka dan mendorong Manu. Saat itu, mereka sama-sama terlihat oleh polisi dan Raffi. Ibu Bablu dan Sonia pun menyadari bahwa mereka telah salah orang.
Manu yang membawa senjata kemudian menodongkannya ke arah mereka bertiga dan menyuruh Bablu untuk mendatangi polisi dan mengaku sebagai Manu. Sementara ia akan mencari kesempatan untuk kabur. Mereka pun menurut dan mendatangi polisi, sementara di tempat lain Manu sedang mengarahkan senjata ke arah mereka. Polisi kemudian menyuruh Bablu yang dikira Manu untuk menyerahkan Sonia dan ibu Bablu. Saat Bablu menyuruh mereka berdua untuk pergi ke arah polisi, mereka ragu-ragu karena tidak ingin meninggalkan Bablu. Sementara itu Manu sudah pergi dari sana dengan mobil. Namun saat Manu memeriksa kantong besar tadi, bukannya uang, isinya malah sayuran. Manu pun kembali dan muncul di tengah-tengah mereka semua. Segera polisi pun menodongkan senjata kepada Manu. Manu marah menanyakan di mana uangnya dan ternyata semua uang itu berada di mobil yang ia kendarai tadi. Manu kemudian tiba-tiba melompat menarik Bablu ke arah tumpukan pasir putih yang sangat halus. Seluruh tubuh dan wajah mereka berdua pun penuh ditempeli pasir sehingga sulit dikenali. Polisi pun kebingungan yang mana Bablu dan yang mana Manu karena keduanya mengaku sebagai Bablu. Ibu Bablu kemudian menyuruh keduanya masing-masing memegang tangannya. Sebagai putra dari keluarga pegulat, Ibu Bablu yakin bahwa Bablu bukanlah pria yang lemah. Dan siapa yang berhasil menarik ibunya ke arahnya, maka itulah Bablu. Mereka berdua pun akhirnya saling menarik sampai Ibu Bablu kesakitan. Kemudian salah satu melepaskan pegangannya dan polisi langsung menodongkan senjatanya. Namun ibu Bablu malah mengatakan bahwa yang melepasnya adalah Bablu karena Bablu tidak sanggup melihat ibunya kesakitan. Saat itu Manu pun merebut senjata polisi dan menyandera ibu Bablu. Ia mengancam akan menghabisi ibu Bablu. Bablu dengan panik berusaha berbicara kepada Manu agar melepaskan ibunya. Dan Manu akhirnya melepas tembakan. Saat itu Bablu bersama Sonia terjatuh ke tumpukan pasir. Namun ternyata bukan Bablu yang kena tembak. Manulah yang telah ditembak oleh Lili dari belakang. Manu pun tewas saat itu. Lili menyadari bahwa Manu adalah pria jahat dan ia tak ingin terus berada di pihak yang jahat. Cerita pun berakhir dengan Bablu menikahi Sonia. Sekian teman-teman cerita hari ini. Makasih sudah nonton sampai akhir ya. Kalau kamu punya request film boleh tulis di komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.